Shalom, selamat malam kepada kaum bapak GPIB Jemaat Immanuel Kota Bandung. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah PKPKB. Ibadah kita pada malam hari ini dilaksanakan secara online melalui saluran YouTube. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta RCD STH. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan memperkuat persekutuan kita kaum bapak. Kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami bisa bersama-sama melaksanakan ibadah kaum bapak GPIB Immanuel Kota Bandung. Tuhan, kami mengucap banyak syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami dapat berdiri di sini dengan kondisi sehat di tempat kami masing-masing, dan berkatilah untuk mengikuti acara ibadah yang bermanfaat ini, sehingga kami tidak bisa mengungkapkan betapa besar kasih yang Engkau berikan kepada kami yang penuh dosa. Dan kadang kami lupa diri, sehingga sedikit pujian dan penyembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan, dalam waktu ini kami ingin berkenan kepadamu. Mohon berkatilah seluruh pelayanan yang membantu kegiatan ibadah ini, sehingga dapat dimulai dengan baik. Berkatilah para pengurus, terlebih hamba-Mu pelayan firman saat ini. Semoga ibadah yang kami lakukan ini dapat berjalan lancar dan dijauhkan dari segala gangguan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ibadah ini. Biarlah Tuhan melindungi kami di dalam ibadah ini. Kami mohon serta dan bimbinglah kami agar tetap bisa menjadi manusia yang ingat dan takut akan Tuhan, selalu memiliki keinginan untuk beribadah kepadamu dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
semuanya. Saya akan bacakan bacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur 23 1-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah penghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam Tuhan sepanjang masa. Demikianlah bacaan Mazmur. Shalom. Tuhan
Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab bagi kita saat ini, terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat 6b sampai 13. Injil Markus pasal 6, ayatnya yang ke-6b sampai ayatnya yang ke-13. Jika sudah mendapatkan, mari sebelum kita membaca, mendengar, serta merenungkannya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini Bapa, dalam persekutuan kami yang beribadah, kami akan melandasinya dengan membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu yang kudus. Berkenanlah Tuhan hadir dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun dan membimbing kami, memberitakan firman hanya menurut maksud dan kehendak-Mu, sehingga sekalian kami anak-anak-Mu boleh dapat memahami, menghayati, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Markus 6 ayat 6b sampai 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjut kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau menerima kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Berdua lebih baik daripada sendiri. Demikian tema renungan kita saat ini. Kalau kita perhatikan bahwa pembacaan kita malam ini adalah satu persiapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 murid. Persiapan dalam rangka melanjutkan tugas dan karya layan yang dinyatakan atau yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bertolak dari pengalaman pribadinya. Ketika dia ada di daerah Nazaret, daerah di mana tempat dia dibesarkan. Kemudian dia mengajar, dia melakukan berbagai macam hal yang menakjubkan lewat beberapa mujizat. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu tidaklah berkenan di dalam kehidupan masyarakat Nazaret. Kenapa? Karena mereka tetap melihat kehidupan Yesus, asal-usul keluarganya, keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan diketahui orang tuanya atau ayahnya hanyalah tukang kayu, profesi yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Dan di dalam perjalanan Yesus, dia diketahui tidak mempunyai latar belakang politik untuk dibanggakan, bahkan tidak juga mempunyai asal-usul dari keluarga atau dari keturunan imam untuk hal yang lumrah
dalam hal mengajar seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus ditolak di negerinya sendiri, di kampung halamannya sendiri. Oleh karena itu, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melanjutkan tugas karya layannya setelah dia tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dalam pembacaan kita saat ini dikatakan mengutus para murid berdua-dua. Kenapa tidak satu? Kenapa tidak bertiga? Kenapa tidak berempat? Ini juga tidak lepas dari kebudayaan yang berkembang pada saat itu. Biasanya lebih dari satu orang perkataannya, perbuatannya akan dipercayai oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu kita perhatikan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memberikan kepercayaan kepada mereka satu kelompok berdua dalam melaksanakan tugas dan karya layan. Bukan hanya berdua, tetapi kepada mereka semua diberikan amanat supaya dalam perjalanan mereka untuk melaksanakan karya layan tersebut. Dikatakan yang dibawa hanya tongkat, hanya sebuah kayu untuk mendukung mereka dalam perjalanan tersebut. Di dalamnya, Yesus tidak memerintahkan mereka untuk membawa bekal, untuk membawa roti, bahkan uang pun tidak. Kenapa demikian? Karena Yesus menginginkan para muridnya dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya pada saat itu betul-betul mengandalkan Tuhan. Kemudian Yesus juga menyatakan kepada para murid, memperingatkan kepada mereka, ketika mereka sudah diterima di satu tempat, maka mereka harus tinggal sampai mereka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab karya layan mereka di tempat itu. Setelah itu, mereka berpindah ke tempat yang lain. Tetapi Yesus juga ingatkan kepada mereka, jika mereka tidak diterima di suatu tempat, Yesus ingatkan, jangan bertahan di situ, tetapi pergi, tinggalkan, kebaskanlah debu kakimu. Ini adalah satu simbol bahwa tidak diterima di tempat itu dan mereka harus tinggalkan tempat itu. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perhatikan bahwa tidak hanya sampai pesan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya untuk melakukan karya layan yang akan diteruskan, tetapi bagi mereka juga diperlengkapi dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa apa itu? Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan di dalamnya juga diberikan kepada mereka kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit lewat minyak yang dioleskan. Nah, kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus bertolak dari apa yang diamanatkan, apa yang dilakukan, apa yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, maka di dalamnya juga memperlihatkan kepada kita semua bahwa dalam tugas dan karya layan yang dipercayakan kepada kita, tidak baik atau tidak elok rasanya ketika kita melaksanakannya seorang diri, atau biasa kita dengar istilah one man show. Padahal orang-orang di sekeliling kita begitu banyak. Mereka juga bisa membantu, mereka juga bisa menopang, mereka juga bisa mendukung. Biasanya hal seperti ini muncul karena ingin dilihat, karena ingin dipuji, karena ingin diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya belajar dari pengalaman Tuhan Yesus ketika dia memulai karya layannya, dia juga tidak melakukannya sendiri, tetapi dia memanggil para murid untuk melakukannya bersama-sama dalam satu karya Allah yang besar yang dirancangkan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dan itu juga yang diamanatkan kepada para murid. Oleh sebab itu ini menjadi pembelajaran dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipercayakan dalam tugas dan tanggung jawab apapun bentuknya, mau di dalam gereja,
mau di dalam rumah, mau di dalam lingkup masyarakat, mau di dalam tempat kita bekerja, di mana saja. Tuhan menginginkan kita untuk ada dalam satu kelompok, ada dalam satu tim, bersama-sama bertanggung jawab, bersama-sama bekerja untuk satu pekerjaan yang besar. Sehingga pekerjaan yang dipercayakan itu, karya layan yang dipercayakan itu, boleh dapat kita laksanakan dengan baik. Dan di dalamnya semata-mata bukan hanya untuk kita yang dipuji, tetapi kebersamaan kita, kerja keras kita, dan segala sesuatu yang baik untuk kita lakukan bersama. Terlebih dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam gereja. Contoh, ketika kita melakukan ibadah Pelkat PKB seperti ini. Ada begitu banyak orang yang berperan di dalamnya. Ada begitu banyak orang yang turut mendukung dalam pelayanan yang dipercayakan ini. Dan ketika kita melakukannya, bukan untuk memperlihatkan hebat, kuat, gagahnya kita. Tetapi kita mau memperlihatkan bahwa kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan talenta, berkat atas kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini kepada kita. Jangan kita lihat itu sebagai sebuah beban, tetapi walaupun menurut pemahaman dan ukuran manusia, itu adalah pekerjaan yang gampang, itu adalah pekerjaan yang mudah, itu adalah pekerjaan yang enteng. Tetapi dari yang kecil kita menyatakan kesetiaan kita melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita, kita percaya Tuhan pasti akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi kita. Bukan hanya kita ada dalam satu tim untuk melakukan segala sesuatunya bersama-sama, tetapi ini juga memberikan pemahaman kepada kita dalam mengerjakan bersama, maka sudah pasti pekerjaan kita akan terasa ringan. Karena ada orang-orang yang mengingatkan, yang melengkapi, yang mendukung sehingga semuanya bisa berjalan. Dan yang paling utama, jangan lupa menyertakan Tuhan di dalam setiap karya layan yang dipercayakan kepada kita. Karena dengan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik menurut maksud dan kehendak-Nya. Tuhan memberkati karya layan kita dalam kebersamaan bagi kemuliaan nama-Nya. Amin.
Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Ku bersujud dan menyembah dengan tangan yang terbuka, memanggil nama-Mu, Bapa. Hati ini semakin rindu untuk nikmati tulusnya cinta-Mu. Kekal hidupku dan pergumulan hidupku, ku panggil dan ku panggil nama-Mu, sebab Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan menaikkan syafaat kita. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, karena penyertaan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami selama ini begitu kami rasakan indah. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk semua yang terlibat di dalam ibadah online ini. Ibadah ini tidak mudah bagi kami, tetapi kami dengan teguh hati menjalaninya, melakukannya. Tuhan Yesus boleh berkati pengurus-pengurus PKB yang terlibat di dalam ibadah online ini. Berkati juga multimedia, berkati juga pendeta kami, berkati juga kaum Bapa yang mengikuti ibadah ini, baik di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, biarlah hikmat dan berkat yang daripada-Mu saja terus mengalir bagi kami kaum Bapa GPIB Immanuel Kota Baru. Kami juga mengucap syukur karena ibadah online ini membuat kami berkarya di dalam situasi pandemik ini untuk tetap setia beribadah, memuji,
memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman kehidupan kami. Teringat akan saudara kekasih kami, ayah kami, opung kami, bapak kami, yaitu Bapak Jauhari Fonda Hutapea yang telah pergi meninggalkan kami, pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus, Engkau berkati saudara-saudara, Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati cucu-cucu dari Bapa Hutapea. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, agar mereka boleh senantiasa bersyukur terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Duka yang dalam ini juga dialami oleh pendeta kami, Ibu Eka Manubulu, di mana ayah tercinta telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus juga berikan kekuatan, hikmat dan penghiburan kepada pendeta kami, Ibu Eka Manubulu, yang mana ayah mereka telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus, duka ini begitu dalam bagi jemaat kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan penghiburan yang sempurna bagi kami jemaat, agar kami boleh bersuka cita di dalam rencana Tuhan, di dalam kehidupan kami semua. Kami juga mau berdoa untuk rencana dan program-program kerja gereja ke depan. Tuhan Yesus mau turut campur tangan di dalamnya, agar apa yang gereja dan pelkat-pelkat sudah rencanakan untuk program kerja ke depan, Tuhan Yesus boleh memberkatinya, karena bukanlah hal yang mudah ketika kami menyusun program di situasi pandemik ini. Tuhan Yesus berkati rencana-rencana kami ke depan. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus mau mencurahkan roh akal budi bagi presiden kami, pemimpin negara kami, terlebih menteri-menteri yang berhubungan dengan penanggulangan, pemutusan COVID-19 ini agar tuntas di negara kami. Bukanlah hal yang mudah yang akan mereka kerjakan. Biarlah para pemimpin kami boleh dimampukan memutus mata rantai pandemik ini. Kami juga berdoa bagi gereja dan warga gereja, agar senantiasa kami boleh menopang program pemerintah di dalam memutus mata rantai, agar kami sebagai warga gereja boleh senantiasa patuh pada protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Biarlah gerejamu menjadi tonggak bagi pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Akhirnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu saja. Ampunilah dosa dan salah kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
persekutuan kaum bapa, mari kita bersatu berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Salam, selamat malam kaum Bapak GPIB Immanuel Kota Baru. Sejenak kita mendengarkan warta Pelkat PKB. Yang pertama, ibadah Pelkat PKB di bulan Juli tahun 2021 akan kita adakan secara tatap muka di gereja. Ibadah tersebut sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun Pelkat PKB yang ke-40. Diharapkan kita semua dapat ambil bagian dalam ibadah tersebut. Yang kedua, terima kasih kepada kaum Bapak yang sudah berpartisipasi dalam ibadah Pelkat PKB secara online. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita semua. Demikian warta Pelkat PKB pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam tangguh dan luwes. Tuhan Yesus memberkati. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenteram, ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenteram. Dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku teguh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing ku di malam tenteram, ku perlukan
Bila Tuhan ku membimbing ku di malam tenteram. Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Dan biarlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin.